Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial Tkinter. Ini adalah bagian ketiga dari tutorial Tkinter. Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi image converter. Aplikasi ini kita gunakan untuk mengubah format image ke format yang lain. Misalnya image-nya ini adalah format JPG, kita bisa rubah ke format GIF atau JPEG atau PNG atau TIFF, dengan menggunakan Tkinter. Oke, kita akan langsung ke tutorialnya. Tapi sebelum kita memulai membuat codingnya, kita harus mendownload dulu sebuah library, yaitu Pillow ya. Kalau pada PC kalian buka CMD, ketik pip install Pillow, Pillow, enter. Oke, saya sudah mendownloadnya, menginstallnya, jadi prosesnya langsung selesai. Kalau pada Pydroid 3, pada HP Android, kalian buka menu, kemudian buka pilih menu PIP, kemudian ketik Pillow. Jadi tidak perlu ketik pip install, ketik saja langsung nama modulnya yaitu Pillow. Kemudian tekan install, oke. Setelah itu kita bisa langsung coding. Kita akan membuat file baru, kita simpan menjadi misalnya img converter tutorial. Kalian terserah mau buat namanya apa. Oke. Kemudian kita akan memulai mengimport. Pertama kita import sys, setelah itu kita import Pillow tadi. Caranya seperti ini. From pil, import. Ada dua yang kita import, yaitu image tk, image tk. Kok nggak ada ya? Ya ada, image tk, kemudian image. Oke, kita import image tk dan image. Kemudian kita juga menggunakan threading nanti. Kita import from threading, import thread. Oke. Setelah itu baru kita import Tkinter, import Tkinter as tk, kemudian from Tkinter import ttk, kemudian kita juga mengimport file dialog. Oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah window. Seperti biasa, kita harus membuat sebuah window dulu untuk membuat aplikasi di Tkinter. tk.tk. Oke. Window-nya bisa kita beri size, window.size geometri ya, bukan size, geometri, misalnya 600 atau 500 kali 600. Oke. Kemudian window.main.loop. Kita lihat window.main.loop. Oke, ini dia window-nya. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah frame. Nah, untuk frame kita akan menggunakan cara programming object oriented programming ya. Kita akan membuat kelas, kemudian kita akan membuat objek dari kelas tersebut. Membuat instan dari kelasnya. Oke. Jadi frame-nya kita buat sebuah kelas, kita beri nama kelas misalnya image converter. Dalam kurung ini kita akan melakukan inheritance kepada kelas frame ya. Jadi dalam Tkinter itu frame ini adalah sebuah kelas ya. Jadi kita akan menginheritance, melakukan turunan dari kelas frame. Kita masukkan namanya ke situ, kemudian kita buat init, save, kemudian kita buat atribut window. Oke. Window. Karena kita melakukan inheritance, jadi kita gunakan super titik init. Di sini kita masukkan window. Oke.
Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah metode. Jadi kelas dari image ini juga memiliki metode. Selain dari atribut, dia juga memiliki metode. Oke, def. Nama metodenya initWe. Save. Oke, kemudian nama metodenya kita masukkan ke sini. Save.initWe. Nah, di dalam metodenya itu, init method itu, kita akan pertama kita pack dulu, save.pack. Setelah itu kita akan membuat sebuah label. Save.label sama dengan tk.label. Labelnya kita masuk ke dalam frame. Karena frame-nya sudah kita ganti menjadi self, jadi sini kita tulis self. Self, kemudian label dari teksnya adalah image converter. Oke. Kemudian mungkin kita buat fontnya. Font sama dengan misalnya font Helvetica. Kemudian ukurannya 20. Nah, setelah itu baru kita save.pack. Save.label.pack. Oke, sekarang kita lihat. Oke. Ini belum. Oke. Belum bisa dilihat karena kita belum membuat instan dari kelasnya. Sekarang kita buat saja instan dari kelasnya supaya bisa dilihat. Oke, GUI sama dengan ya, instannya kita beri GUI ya. Kita beri nama GUI saja. GUI sama dengan baru kita masukkan nama kelasnya di atas, image converter. Seperti kita membuat objek biasanya. Jadi ketika kita membuat objek dari kelas tertentu, kita harus masukkan atribut yang sesuai dengan ini ya, dengan method initnya. Kalau ada di situ window, di sini kita masukkan window. Oke. Kemudian kita lihat window is not defined. Oke, kenapa enggak define? Oke. Seharusnya ini di bawah, bukan di atas ya. Sini di bawah. Sekarang kita jalankan. Ya, ini dia. Image converter. Oke, setelah kita membuat label, kita akan membuat sebuah button. Yaitu button untuk kita membuka image-nya. Oke. Save.button. Ya, button aja ya. Button sama dengan. Oke, sekarang kita buat saja open image button. Terlalu panjang ya. Open button. Oke. Sebenarnya tk.button kita masukkan ke dalam self, teksnya load image. Ya, oke. Kemudian save.openButton.pack. Oke, kita lihat lagi. Ya, ini sudah ada tombol load buttonnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah area atau frame, di mana nanti di dalam frame-nya kita akan menampilkan image yang kita buka. Oke. Pertama kita buat dulu save.frame, image frame sama dengan, nah untuk image frame ini kita akan menggunakan tk.label image. Oh, bukan image, label frame ya. Label frame ini adalah frame yang memiliki teks. Oke. Kita masukkan ke dalam self, kemudian kita beri teksnya. Teksnya adalah image view. Oke. Kemudian kita pack save.image frame.pack. Oke, untuk sekarang belum bisa dilihat. Oke. Setelah kita masukkan label di dalamnya, baru teks dari frame-nya nampak. Kita buat label dulu. Label di bawah ini adalah label tempat kita menaruh image. Oke. Save.label image
sama dengan tk.label self, ini bukan self tapi self.image frame. Kita masukkan ke dalam frame, image frame ya. Oke, kemudian kita beri ukurannya ini 100, width. Oke, width sama dengan 100, kemudian height sama dengan 30. Oke. Kemudian kita pack self.label_image.pack. Oke, kita lihat. Nah, ini dia image view-nya sudah nampak ya. Jadi di area ini kita akan memunculkan image yang kita load. Oke, selanjutnya di bawahnya kita akan membuat sebuah tombol. Itu tombol untuk mengconvert format image-nya. Oke. Button di atas tadi apa? Open button. Berarti ini convert button ya. Convert button sama dengan tk.button save, kemudian tag sama dengan convert image. Oke. Save.convert button.pack. Oke. Kita lihat lagi. Oke, ini dia convert image. Kemudian di bawah button itu kita akan membuat sebuah combo box di mana di dalamnya berisi format-format image yang bisa kita gunakan. Oke. Untuk membuat combo box kita akan menggunakan ttk save.combo. Kita beri nama combo box sama dengan ttk.combo box. Oke. Save. Oke, save saja. Kemudian save.combobox.pack. Oke. Ini dia combo box-nya tapi belum ada isinya. Sekarang kita akan membuat isi dari combo box-nya. Di sini kita ketik save.combobox, kemudian tanda kurung persegi, di dalamnya kita tulis values. Oke. Sama dengan kita buat lagi list. Itu kita masukkan format-format image-nya. Yang pertama itu ada BMP, misalnya BMP ya. Kemudian apa GIF. Setelahnya ada lagi apa? JPEG. Oke, kemudian ada lagi JPG. JPEG aja ya. Kemudian ada apa lagi? PNG ya. PNG. Kemudian TIFF. Oke. Ini adalah format yang bisa. Mungkin ada lagi yang lain, misalnya apa ya? Monokrom apa namanya? Saya lupa. Tapi belum saya coba apakah bisa apa tidak. Kalian boleh mencobanya. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah ada. Ya, ini sudah ada formatnya. BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF. Oke. Di bawahnya lagi kita akan membuat sebuah progress bar. Tapi mungkin ini kita tambah lagi ukuran dari window-nya. Ini 700 dan ini 600. Oke. 600. Oke. Ya. Baru di bawah combo box itu kita buat sebuah progress bar untuk melihat jalan dari proses conversionnya. Oke. Save, kita beri nama save.progress bar atau progress saja ya. Progress sama dengan ttk titik, yang ini ttk ya, bukan tk, titik progress bar. Oke, save. Kemudian save.progress.pack. Oke. Oh, di sini dia ya progresnya. Oke. Oh, ini karena combo box-nya di paling bawah. Kita pindahkan combo box yang di atas, seperti itu. Ya, ini baru benar ya susunannya. Nah, ini sudah selesai semua widgetnya. Sekarang tinggal kita membuat fungsi untuk masing-masing widgetnya. Fungsi untuk
load button untuk convert, untuk combo box-nya juga. Oke. Yang pertama kita akan membuat sebuah fungsi atau metode ya. Dev open image. Kita akan membuka image ya. Untuk membuka image kita akan menggunakan ini dia file dialog ya, file dialog. File dialog itu ketika kita klik tombolnya akan keluar dialognya untuk membuka image. Dialog box-nya, oke. Sekarang kita beri nama save.file name sama dengan file dialog titik as open file name. As open file name, oke. Kemudian kita beri kurung. Nah, selanjutnya kita akan membuka image dengan menggunakan ini. Image. I yang huruf besar ya. Image I huruf besar yang kita import dari library Pillow, oke, dari modul Pillow. Di sini kita beri namanya nama variabelnya dulu save.img misalnya. Kemudian kita gunakan image yang di atas, image.open. Baru kita masukkan ke sini save.file name. Oke. Setelah kita open image-nya, kemudian kita akan menggunakan ini image tk ya. Image tk ini untuk mengubah image-nya supaya bisa ditampilkan di tk di tkinter ya. Image tk, cara menggunakan image tk-nya seperti ini. Pertama kita beri ini dulu save titik image tk, itu namanya ya. Save image tk sama dengan image tk titik foto image. Image tk titik foto image. Kalian harus perhatikan huruf besarnya yang mana ya, dan huruf kecil yang mana. Oke, kemudian di dalamnya kita masukkan save.img image. Kemudian image-nya kita tampilkan ke dalam label image. Label image yang di atas, yang ini. Cara menampilkannya di sini kita buat save.labelImage.config. Oke. Di dalam kurungnya kita ketik image sama dengan save.imgtk. Oke. Sekarang kita akan lihat, tapi kita belum mengkonekkan fungsi ini ke tombolnya. Pertama kita koneksikan dulu ke tombol open button. Di sini kita buat comment sama dengan save.open image. Oke, kita masukkan nama fungsinya situ atau nama metodenya. Kita lihat. Nah, ketika kita klik load buttonnya, nah ini adalah dialog ya. Dialog dimana kita bisa memilih image-nya. Kita tekan image-nya, misalnya gambar kucing itu, kita open dan image-nya akan tampil. Tapi di sini image-nya tampil terlalu kecil ya, terlalu kecil jadi tidak jelas, tidak bisa dilihat. Sekarang kita akan memperbaikinya. Untuk memperbaikinya kita harus mengubah ukuran dari image yang akan kita tampilkan. Oke, pertama ini harus kita ganti. Ini kita ganti seperti ini. Kita pakai f-string. F itu adalah f-string. Kemudian ini x. Kemudian tanda kali. Kemudian y. Oke. Itu. Kemudian paling atas ini, setelah import ini, kita buat x sama dengan berapa tadi? 600 ya. Kemudian y sama dengan 700. 700 ya. Y sama dengan 700. Oke, sekarang sebelum kita rubah, ini sudah tidak terjadi kesalahan perubahan yang kita buat di situ. Oke, selanjutnya baru kita akan mengubah ukuran image-nya. Oke. Di sini, di bawah ini, untuk mengubah ukuran image-nya, gimana ya? Oke. Kita ketik seperti ini, save.img. Kita beri nama baru ya, image 2 sama dengan
save.img dalam kurungnya, bukan ya, save.img titik resize. Nah, itu untuk mengubah size-nya, titik resize. Nah, di dalam resize itu kita ketik panjang dan tinggi, ya. Panjang dan tinggi. Panjangnya yaitu kita buat seperti ini. Oke, mungkin sebelumnya kita buat dulu ini. Save.x sama dengan in save.img.size. Size 0, oke. Size index 0. Oke. Kemudian save.y sama dengan in save.img.size 1. Oke. Nah, 0 ini adalah indeks 0, 1 ini adalah indeks 1. Indeks 0 itu artinya tinggi, lebarnya, ya. Kemudian indeks 1 ini adalah tingginya. Oke, kemudian kita akan masukkan ke dalam ini save.resize. Save, kita beri kurung save.x, bukan ya, koma seperti itu, save.y. Oke, apakah bisa? Kita lihat dulu. Sebentar. Image 2, ini harus kita masukkan image 2 ya, image 2. Oke. Oh, masih belum. Oke, gimana ini? Coba kita kalikan seperti ini, dikali 0, kemudian ditambah X. Oke, ditambah X. Ya, oke, tambah X. Kemudian dikali 0, kali 0 ditambah Y. Kita lihat lagi. Oke, baru nampak hidungnya saja ya, hidung kucingnya. Ini what is happening here? Sebenarnya apa ini? Coba kita kalikan, dikali 50, sini dikali 60. Invalid syntax. Ini kenapa nggak bisa ya? Sebentar, saya cek dulu. Oh, ini dikali, bukan titik. Kalinya ini dikali. Oke. Kita coba ini. Oh. Ini kenapa ya? Atau karena kita belum membuat ini labelnya. Save.label image. Oke, config. Nggak perlu di sini saja ya. Kita buat width sama dengan misalnya 500, height sama dengan 300 atau 600. Oke. Kita coba. Oh, itu baru bisa ya. Oke, mungkin ini terlalu lebar. Ini 400, ini 300. Oke, kita coba lagi. Oke. Ini sudah kelihatan bagus ya. Oke. Sudah pas. Atau mungkin kalian bisa merubah-rubah angkanya supaya kelihatan lebih pas lagi. Oke, ini. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi untuk mengubah image-nya ya. Mengubah format image-nya. Oke, ini kita rapikan. Oke, sini kita buat def convert image. Oke, save.
Untuk mengkonversi image-nya yang kita butuhkan yaitu self.new image, kita buat variabel baru. Kemudian kita gunakan yang ini, self. Mana ya? Yang ini atau yang ini? Yang ini ya. Self.image self.image.save. Kemudian di sini kita buat self.filename. Filename yang ini ya. Filename self.filename. Oh bukan ya, ini kita buat saja seperti ini. Kita buat nama file yang kita simpan tuh jadi namanya apa? Namanya menjadi converted image misalnya. Converted image. Kemudian ditambah titik, ditambah sebentar. Untuk ditambah ini kita perlu menggunakan ini ya. Yang mana nanti yang kita pilih, maka image-nya akan menjadi format sesuai yang kita pilih. Jadi combo box-nya kita ambil value-nya. Sini kita save.format sama dengan save.combobox save.combobox.get. Oke. Nah, di sini kita buat f-string lagi, kemudian titik, kemudian di sini save.format. Oke. Seperti itu. Ini sudah bisa ini. Mudah-mudahan bisa. Oke, kemudian kita buat event di sini save. Mana buttonnya tadi ya? Button convert button ya. Ada nggak convert button? Ya ada. Convert button. Save.convert button dan save.convert button.bind. Kemudian di sini kita buat begini ya. Button 1. Oke. Button 1 itu kalau pada HP Android itu tab, kalau pada PC itu klik ya, klik kiri. Sebentar. Oke. Di sini kita masukkan nama fungsinya, itu save.convert image. Oke. Save.convert image. Oke. Kemudian karena kita menggunakan bind di sini, dalam Tkinter ketika kita menggunakan bind, pada fungsinya yang kita bind itu kita beri event. Oke. Kita ketik event pada argumennya. Sekarang baru kita coba ini. Kucing, kemudian kita pilih misalnya ini format kucingnya ini JPG ya. Kita lihat ini cat.jpg, oke. Cat.jpg. Oke, sekarang kita ulang aja. Cat.jpg. Kemudian kita pilih, misalnya kita ingin mengconvert ke GIF ya, ke GIF, kemudian kita tekan convert. Oke. Convertnya apa nggak jalan? Oke, sekarang kita bisa lihat apakah sudah ada. Ya, ternyata sudah ada ini GIF ya. Oke, sudah tersimpan. Itu converted image menjadi GIF. Oke. Sekarang kita buka lagi cat.jpg atau cat.gif ini, terserah ya. Kita mau robah ke PNG misalnya. PNG. Kita tekan convert.
Oke, itu sudah. Nah, ini dia. Oh ya, PNG ini dia. Converted image titik PNG. Oke. Tadi ketika kita menekan tombolnya itu tidak nampak apa-apa ya. Ini ada peringatan. Itu karena kita belum membuat progress bar-nya jalan. Oke. Oh, sebentar. Low battery. Wait a minute. Low battery, guys. Oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke, tadi tidak nampak apa yang terjadi ketika kita tekan convert image ini karena kita belum membuat progress bar-nya. Sekarang kita buat progress bar-nya. Oke, progress bar. Di sini kita ketik save.progress.start. Oke. Nah, setelahnya kita buat for I in 10,000 misalnya. Save.progress.config value sama dengan I. Oke. Kemudian save.progress.stop. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan, ini tetap belum bisa berjalan, dan komputer kita akan mungkin hang ya, akan beku. Karena untuk menggunakan progress bar itu butuh proses yang kencang, multi processing ya. Kita coba ini, kita convert ke TIFF misalnya ya. Kita tekan convert. Oke, ini jalan, tapi kita lihat ya. Ya, ternyata TIFF-nya jalan ya. TIFF-nya bisa, tapi apa yang salah ini? Save.format for I in, oke. For I in 10,000, save.progress.config. String object has no attribute read. Ini masalahnya apa ini ya? Oke, sebentar saya cek dulu apa yang salah ini. Oke, ternyata ini harusnya pakai range ya. In range 1000. Ya. Oke, saya lupa itu, sorry. Kemudian ini kita tidak perlu config. Sebenarnya kita bisa buat seperti ini. Value. Oke, sama dengan I. Apakah bisa? Sekarang kita lihat. Kita buka ini, kita robah menjadi BMP convert. Kita convert tapi nggak jalan progress bar-nya. Apakah sudah berhasil? BMP-nya sudah ini. Oke. Sekarang kita hapus saja ini yang ini. Kita hapus. Hapus. Ini buka ke PNG convert. Oke, ternyata progresnya nggak jalan. Oke. Ini PNG-nya sudah. Oke, what is wrong here? Has no attribute read. Oke, sebenarnya salahnya apa ini ya? Coba ini kita kurangi jadi 1000. Open, convert ke PNG misalnya, convert. Oh ya, ini nggak jalan progress bar-nya. Sekarang kita coba gunakan threading di atas. Kita gunakan ini, kita coba apakah bisa. Oke, kita buat
Di atas sini kita buat dev run trading self event trading one trading sama dengan thread. Oke, target. Ini cara membuat trading ya. Target sama dengan save titik convert image. Oke. T.start. Ini kita hapus eventnya. Oke, kemudian pada bind di atas ini kita ganti jadi run trading. Oke. Kita akan lihat open, kemudian kita coba png lagi, convert. Ya, ini jalan ya, jalan. Oke. Nah, ini dia png, ini kita hapus lagi. Kita coba lagi. Kita coba ke give, convert, ya jalan. Nah, ini dia convert give ya. Oke, sekarang sudah berhasil. Oke, ini saya nggak tahu ini apa ini ya, kesalahannya. Oke, kita bisa abaikan saja dulu. Image.py line. Oke, abaikan saja itu. Save.file name ya. That's okay. Oke, setelah berhasil tadi, baru kita buat top level window-nya tampil ya. Untuk menampilkan pesan image sudah berhasil dikonversi. Caranya seperti ini. Save.top sama dengan tk.top level. Kita masukkan ke dalam self, atau enggak perlu dimasukkan ke self ya. Kita beri width sama dengan 300, height sama dengan 300 juga. Save.top.back. Oke. Save.top atau enggak pakai pack. Save.top.main loop. Oke. Dan kita coba dulu. Oke. Kita coba ke tf convert. Nggak bisa. Kita coba ke bmp convert. Bisa ya? Bisa. Tapi nggak ada save.top-nya. Oke, ini sudah bisa semua ini. Div, give. Oke, kita hapus ini. Oke. Let's see. Salahnya apa tadi ini? Salahnya apa? Unknown option height. Salah ketik ya. HIG height itu tulisannya apa ya? Oke, itu ya. Oke. Ini coba ke give, convert. Nah, ini dia top levelnya. Oke. Top levelnya. Oke, sekarang top levelnya masih kosong. Kita akan mengisi top levelnya dengan teks ketika prosesnya selesai. Oke, caranya seperti ini. Di sini kita ketik self.label.top label sama dengan tk.label. Kita masukkan ke dalam self.top. Tag sama dengan
teksnya misalnya image berhasil image berhasil dikonversi. Oke. Ini saya kecilkan saja ya biar lebih mudah. Image berhasil dikonversi ke, kemudian di sini kita buat kurung kurawal. Di sini kita ketik save dot combo box dot get. Oke. Nah, di sini kita buat f. Oke. F string. Sekarang kita lihat hasilnya. Get. Oke. Ini give, convert. Oke. Nggak tampil. Nggak tampil dia. Oh, kita belum pack ya. Save.toplevel.pack. Oke. Nah, ini sudah terlalu panjang ini tutorialnya. Oke, convert. Masih salah. Ini harusnya save.top label, bukan label. Oke, karena sudah terlalu panjang jadi fokusnya hilang. Oke, kita coba lagi. Convert ke BMP, convert. Nah, ini dia. Ini ya. Image berhasil dikonversi ke BMP. Oke. Tapi terlalu kecil ya. Sekarang kita rubah lagi width-nya. Width sama dengan 300. Height sama dengan 300. Oke. Kita coba lagi. Kita ngejar waktu. Oke, give. Oke. Oh, malah terlalu lebar. Oke. Ini unitnya apa ini? Nah, kita coba kurangi menjadi 100. Oke, atau 30. Dan ini 30. Oke, ini kita ada PNG convert. Oke. Sudah berhasil. Oke, tapi masih ini kita buat 10 kalau gitu. 10. Oke. Convert. Ya, ini sudah berhasil ya. Ini dia, image berhasil dikonversi ke GIF. Oke teman-teman, saya kira itu dia tutorialnya. Ini sebenarnya sudah bisa ya. Ini sudah bisa kita pakai. Tapi sebenarnya masih ada sedikit kesalahan, tapi bisa kita abaikan saja. Yang penting ini konsepnya kalian sudah paham. Kalian bisa merubah-rubah codes yang mana yang perlu kalian rubah lagi, kalian atur sesuai dengan keinginan kalian sendiri ya. Ini adalah contoh cara membuatnya di Tkinter. Oke teman-teman, karena ini sudah terlalu panjang, mungkin kepanjangan itu bisa jadi bosan ya. Oke, kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya dengan aplikasi yang berbeda lagi.